Sejarah berdirinya Adia Travel and Tour. Adia Travel and Tour didirikan pertama kali di Mesir pada tahun 2019 dan membuka cabang di Indonesia, tepatnya di Bandung pada tanggal 30 April 2023. Travel ini didirikan oleh mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia, yaitu Ustadz Reza Kemal dan Sidik Agustian. Mereka sebelum mendirikan travel ini, mereka mengikuti badal umroh dan menjadi mutawif pada ibadah haji. Nah, setelah itu mereka membuat bisnis bersama untuk mendirikan travel yang dinamai dengan Adia Travel and Tour. Dan sekarang kantor yang di Indonesia menjadi pusat dan yang di Mesir dijadikan sebagai cabang. Travel ini mengangkat tema yang sesuai dengan kebutuhan era sekarang, yaitu menyesuaikan dengan anak milenial. Mulai dari seragam yang berbeda dengan travel lain, rencana membangun seperti teman kafe. Dengan demikian, harapan travel untuk anak muda sekarang bisa kerja dengan sambil berdakwah. Adia Travel and Tour memiliki beberapa visi, misi, dan juga tujuan. Adapun tujuan yang pertama yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 2. Cinta akan ibadah umroh dan haji. 3. Membantu secara ikhlas tamu Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke tanah suci. 4. Mencari rezeki untuk bisa menghidupi dan membantu orang sekitar. 5. Untuk bisa bersedekah dan berzakat. Adapun visinya yaitu mewujudkan impian dan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan aman dan nyaman. Sedangkan misinya yaitu 1. Meningkatkan pelayanan secara profesional terhadap jamaah sebagai prioritas utama. 2. Memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman, aman, dan terpercaya kepada seluruh jamaah yang dikemas dengan konsep milenial. 3. Mengembangkan agensi kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas pelayanan. 4. Menjadikan perusahaan sebagai pilihan dengan memaksimalkan karyawan. Dan yang kelima, menjunjung tinggi tanggung jawab dan juga profesionalisme. Di sini juga ada beberapa keterangan, yaitu 1. Adiyas adalah nama jamaah Adia Travel and Tour. Yang kedua, Adia Family adalah nama grup yang berangkat di setiap programnya. Untuk struktur perusahaannya sendiri di Adia Travel and Tour, di sini bisa dilihat ada direksi rapat pemegang saham oleh Muhammad Reza Kemal Nugroha LC dan Sidik Agustia LC. Di bawahnya ada komisaris oleh Sidik Agustia LC. Di bawahnya lagi ada CEO dan direktur oleh Muhammad Reza Kemal Nugroha LC. Kemudian di bawahnya lagi ada manajemen program dan manajemen keuangan dan administrasi oleh Muhammad Reza Kemal Nugroha LC. Di bawah manajemen program bisa dilihat di sini ada marketing oleh Bima Muhammad Ramadan Esos dan operasional oleh Ahmad Fazayuk SPD. Di manajemen keuangan dan administrasi ada keuangan dan administrasi oleh Munifa Nur Saada SIKOM. Di bawah marketing bisa dilihat di sini ada kemitraan oleh Ahmad Fazayuk SPD dan digital marketing oleh Bima Muhammad Ramadan Esos. Di bawah operasional ada operasional kantor oleh Ahmad Fazayuk SPD, operasional perjalanan oleh Munifah Nur Saada SPD, dan operasional gudang oleh Tri Agung S. Prayoga. Di bawah digital marketing bisa dilihat di sini ada desain dan konten oleh Ilham Fadullah SIKOM dan community developer oleh Gilban Kintara Jodan ST. Di bawah operasional perjalanan ada from office, perlengkapan tiket pesawat, dan layer arrangement. Kemudian berikutnya untuk sarana dan prasarana.
yaitu ketika akan pemberangkatan para calon jemaah haji dari tanah air menuju tanah suci. Pihak travel akan menyediakan bis untuk pemberangkatan ke bandara. Karena jemaah di travel ini banyak yang dari luar Bandung, jadi dikhususkan menggunakan transportasi pribadi masing-masing atau boleh di kolektif. Di kolektif ini, misalkan dari daerah Tasikmalaya ada 10 orang, maka boleh dikolektifkan untuk transportasinya. Kemudian, jika ada calon jemaah haji yang berasal dari Bandung sendiri, pihak travel akan memberikan transportasi bis, tetapi bis akan berangkat ketika para calon jemaah dari luar sudah datang. Setelah datang, kita akan pergi bersama-sama ke Jakarta, kemudian ke bandara. Jadi, untuk titik kumpulnya terdapat 2 bagian. Yang pertama, yaitu titik kumpul pada sekitaran travel, yaitu yang berada di Bandung. Kemudian setelah kumpul, titik kumpul yang kedua adalah di bandara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program umroh yang ada di Adia Travel and Tour. Nah, di sini Adia Travel and Tour menyediakan banyak program. Nah, yang menjadi poin utama dalam program Adia Travel and Tour ini yaitu yang pertama, adanya umroh paket gold. Nah, program paket umroh gold ini apa sih gitu? Nah, fasilitas yang disediakan dalam umroh paket gold ini yaitu adanya tiket pesawat pulang pergi, visa umroh, atribut umroh, manasik jamaah, VIP lounge, terus makan 3 kali sehari, bus eksekutif, mutawif profesional, akomodasi hotel, souvenir, dan ayam albaik, serta ziarah dan city tour, dan tour leader profesional. Nah, untuk harga dari paket umroh gold ini berapa sih gitu? Nah, yang untuk diberangkatkan pada bulan Agustus itu nominalnya sekitaran 29,9 juta rupiah saja. Sedangkan pada bulan November itu mencapai kisaran 32,9 juta saja. Nah, kenapa ini? Itu tuh termasuk dibilang murah ya. Nah, kenapa bisa sampai 29,9 juta? Rata-rata kan ibadah umroh itu sekitaran 30-an juta. Nah, di sini kenapa adanya seperti itu? Jadi, Adia Travel and Tour ini baru memindahkan cabangnya dari Mesir ke Indonesia. Makanya ada umroh paket gold karena ini merupakan salah satu program pertama yang ada di Indonesia gitu setelah pemindahan komisaris atau pemindahan kantor dari Mesir ke Indonesia. Nah, perlengkapannya apa saja? Perlengkapannya itu ya seperti pada biasanya ada koper 24 dan 18 inch, terus outer keberangkatan umroh. Selanjutnya ada shell umroh, terus ada tote bag, ID card, bantal leher, kain ihram dan mukena, serta buku manasik haji dan umroh. Nah, selanjutnya itu ada program umroh plus Dubai. Nah, fasilitasnya apa saja dan kenapa harus paket plus Dubai? Yang disediakannya yaitu ada visa umroh dan Dubai, atribut umroh, manasik jamaah 2 kali, VIP lounge, terus makan 3 kali sehari, bus eksekutif, mutawif aswaja, tiket pesawat pulang pergi, city tour Mekah, city tour Madinah, city tour Dubai, free kereta cepat, souvenir, dan ayam albaik, tour leader profesional, dan voucher 1 juta rupiah. Nah, untuk program umroh plus Dubai ini diberangkatkan pada bulan September. Nah, untuk harganya sendiri yaitu sekitar 32,5 juta rupiah. Nah, destinasi yang akan dijelajahi untuk di Dubai ini ada Frame of Dubai, ada Museum of the Future, terus ada Burj Khalifa, Dubai Aquarium,
terus ada Burj Al Arab, dan Mall of Dubai. Nah, perlengkapannya sama seperti paket umroh pada biasanya. Nah, yang ketiga yaitu ada umroh plus Turki. Kenapa sih harus paket plus Turki? Nah, fasilitas yang disediakannya itu ada asuransi perjalanan, visa umroh, land arrangement, terus makan 3 kali sehari, perlengkapan umroh, bus eksekutif, mutawif aswaja, tiket pesawat multi-city, free kereta cepat, souvenir, dan ayam albaik, tour leader profesional, voucher 1 juta rupiah, air zam-zam 5 liter, dan asuransi perjalanan. Nah, untuk keberangkatan umroh plus Turki ini yaitu pada bulan September atau Oktober, serta pada bulan Desember. Nah, pada bulan September atau Oktober ini, kisaran harganya yaitu sekitar 33,9 juta rupiah. Sedangkan pada bulan Desember itu sekitaran 44,9 juta rupiah. Nah, untuk destinasi yang disediakan pada umroh paket plus Turki ini yaitu adanya Istana Topkapi, terus adanya Pegunungan Uludag, adanya Ulu Cami, terus ada Istanbul, dan beberapa destinasi lainnya. Nah, untuk perlengkapannya sendiri sama seperti paket pada biasanya. Ada di paket umroh gold, ada paket plus Turki. Nah, jadi 3 itu merupakan program yang disediakan oleh Adia Travel and Tour dalam memberangkatkan jamaah untuk beribadah umroh ke Tanah Suci. Yang pertama ada paket gold, yang kedua ada paket umroh plus Turki, yang ketiga ada paket umroh plus Dubai. Dan kenapa harus Adia Travel and Tour? Karena di sini itu memiliki pelayanan yang sangat bagus. Di antaranya itu ada konsultasi gratis. Terus harganya terbaik, programnya banyak, terpercaya, bisa nabung dan nyicil, terus ruang tunggu yang eksekutif. Jadi tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah umroh di Adia Travel and Tour. Baik, selanjutnya yaitu pelayanan-pelayanan di Adia Travel and Tour. Nah, untuk pelayanan yang pertama yaitu pihak Adia Travel and Tour menyediakan fasilitas bimbingan manasik di dalam program dan di luar program. Contohnya, terdapat program event atau acara untuk sosialisasi terkait manasik haji dan umroh. Nah, biasanya pihak Adia Travel and Tour mengundang para calon jamaah haji dan umroh untuk mengikuti sosialisasi. Untuk pelayanan yang selanjutnya yaitu pihak Adia Travel and Tour menyediakan pelayanan konsultasi gratis kepada calon jamaah haji yang ingin menanyakan terkait program-program umroh yang tersedia. Pelayanan memberikan sense belonging kepada para jamaah. Selain itu, pihak Adia Travel and Tour ini menyediakan program manasik haji mandiri. Yang paling utama dalam programnya yaitu H-1 menjelang keberangkatan jamaah haji dan umroh ke Tanah Suci. Nah, maka pihak Adia Travel and Tour ini akan mengadakan manasik haji atau umroh terlebih dahulu agar para jamaah mempunyai bekal pengetahuan. Nah, jamaah pun bisa mandiri. Selanjutnya, pelayanan pada setiap pertemuan program bimbingan manasik dari Travel and Tour ini yaitu dengan menggunakan satu sistem yang diwajibkan dari pihak travel. Berikutnya yaitu pelayanan jasa, pelayanan secara langsung, pelayanan verbal, dan memberikan pelayanan fasilitas kepada para jamaah. Tour guide menyediakan fasilitas mutawif dan pembimbing haji dan umrah yang berkompeten dan masih muda untuk melayani para jamaah haji dan umrah. Baik, saya Raditya Fatimah Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait bagaimana sih cara travel memberikan informasi seputar haji dan umrah. Adia Travel and Tour memiliki digital marketing, yaitu Bapak Bima Muhammad Ramadan SOS. Beliau merupakan salah satu narasumber yang telah kami wawancarai. Adia Travel and Tour memberikan informasi terkait haji dan umroh melalui media sosial seperti web, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Namun perlu diketahui bahwa platform utama dari sumber informasi yang diberikan travel ini ada di Instagram.
Informasi yang diberikan mencakup promosi, edukasi, dan juga sumber promosi-promosi lainnya. Dari Instagram ini, lalu dipublikasikan secara menyeluruh melalui aplikasi TikTok, web, dan juga Facebook. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Saya Risma Nurul Jihan dengan NIM 1214070105. Di sini saya akan memaparkan gimana sih Adhiya Travel and Tour ini menjemput para jemaah dari mulai keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke tanah airnya. Dan umrah selama 11 hari itu ngapain aja dan kemana aja sih? Yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua para calon tamu Allah. Oke, kita langsung saja. Ketika hari H keberangkatan, para calon tamu Allah akan berkumpul terlebih dahulu di lokasi Adhiya Travel and Tour. Setelah itu berangkat ke Jakarta bersama-sama menggunakan bis. Di sana jemaah akan berkumpul di Aula Hotel Jakarta untuk melaksanakan manasik umroh terlebih dahulu. Dilanjut pemberangkatan ke Bandara Terminal 3 dengan makan malam di Zukavia Lounge Resto untuk menunggu check-in keberangkatan ke Bandara Jeddah. Kemudian, hari selanjutnya, hari yang kedua, para jemaah landing di Bandara Baru King Abdul Aziz, kemudian jemaah masuk ke bis untuk melanjutkan pemberangkatan ke kota Madinah. Dilanjutkan dengan pembagian kunci Hotel Madinah untuk istirahat dan persiapan sholat maghrib. Di hari ketiga, para jemaah akan melaksanakan sholat tahajud bersama dengan mutawif dan juga mutawifah hingga sholat subuh kemudian. Bagi akhwat untuk memasuki raudhah di pagi hari dan di malam harinya untuk ikhwan. Di hari yang keempat, para jemaah di sini akan diajak untuk city tour Madinah seperti ke Jabal Uhud, pemakaman Baqi, Masjid Quba, kebun kurma, yang dimana kebun kurma ini adalah pasarnya oleh-oleh. Kemudian ke Masjid Qiblatain, Museum Al-Hijaz, Pasar Bengali, Masjid Bilal bin Rabah, dan juga ke Monumen Madinah. Wah, Masya Allah sekali bukan? Kemudian di hari kelima, jemaah akan melaksanakan manasik umrah kedua di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian dengan menggunakan bis, jemaah berangkat untuk mengambil mikot ke Zulhulaifah, yaitu ke Masjid Bir Ali, untuk melaksanakan umrah pertama. Setelah berihram dan berniat umrah, berangkat kembali ke Mekah. Ketika tiba di Mekah, check-in hotel dan makan serta beristirahat sejenak, kemudian melaksanakan umrah. Hari K6. Para jemaah melaksanakan sholat duha dulu dan kajian, lalu perkenalan kota Mekah dan juga melaksanakan ibadah bebas di Masjidil Haram seperti membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Hari ketujuh, jemaah akan melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat duha, membaca surah Al-Waqiah bersama-sama di Masjidil Haram, dan kajian bersama mutawif dan mutawifah. Di hari ke-8, para jemaah akan city tour Masjid Hudaybiyah, Masjid Jin, Mata Air Zamzam, Jabal Rahmah, Peternakan Unta, Jabal Nur, yaitu Gua Hiro, kemudian Jabal Sur, Masjid Aisyah untuk mengambil mikot umrah kedua. Kemudian di hari ke-9, para jemaah akan melaksanakan salat tahajud, duha, dan membaca surah Al-Waqiah. Dilanjutkan dengan tur di pelataran Masjidil Haram, dan jemaah diperbolehkan untuk melaksanakan umrah yang ketiga, serta berbelanja bebas bersama mutawif ataupun mutawifah. Kemudian di hari ke-10, para jemaah akan melaksanakan tawaf wada yang dilanjutkan dengan pemberangkatan ke Bandara Jeddah dan pembelian air zam-zam, sekaligus proses check-in di bandara untuk kepulangan ke tanah air. Di hari yang terakhir, hari ke-11, jemaah telah sampai di Indonesia, sekaligus pemberian souvenir kepulangan dan juga sambutan dari pihak travel. Kemudian pulang ke rumahnya masing-masing menggunakan kendaraan pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.